hari Minggu juga waktu saya berkhotbah itu Pak Tommy dan juga Kio hadir di kebaktian dan sepertinya tidak ada apa-apa, semuanya seperti normal ya. Walaupun istri saya katakan sepertinya memang waktu kemarin Pak Tommy berbeda dari biasa. Biasanya dia senyum lebar, tapi kemarin dia tidak senyum ya saya mengiyakan, hanya tapi saya tidak juga mengetahui atau menduga ya bahwa apa yang kemudian dalam waktu kira-kira 24 jam sekian atau belum sampai 36 jam ya, hari Senin malam lalu kemudian mendapat kabar kalau Pak Tommy sudah dipanggil Tuhan. Ya, saudara dikasih oleh Tuhan, inilah realita kehidupan yang kita semua senantiasa temui atau jumpai, baik di sekitar kita maupun mungkin juga di dalam diri atau keluarga kita sendiri. Tapi biarlah sekali lagi firman Tuhan yang menjadi dasar dan pegangan bagi kehidupan kita, sekali lagi akan menjadi dasar bagi kita untuk menghadapi dan menerima ini semua. Bagaimana sebagai orang yang sudah di dalam Tuhan, kita menerimanya secara berbeda. Saya juga sangat berkesan dengan Ibu Elis dan juga Kio yang cukup tabah ya di dalam menerima akan realita ini ya. Tidak berarti kalau Roy yang kemudian dikatakan sampai meraung-raung lalu dia tidak tabah ya. Jadi ketika berjumpa di sini juga Roy katakan ya ini sudah memang harus terjadi ya, mau bagaimana kita harus menerimanya. Tetapi kita mengetahui ada sebagian orang yang ketika menghadapi realitas seperti ini dipenuhi dengan histeris dan duka cita yang terlalu besar atau terlalu berat. Ya, kita bersyukur untuk apa yang kita boleh saksikan dan bersyukur juga atas kesaksian dari keluarga yang tadi boleh kita dengar. Mari kita bersama-sama masuk di dalam doa sebelum kita mau merenungkan firman Tuhan pada kebaktian penghiburan siang hari ini. Ya Tuhan, Bapa yang di surga, kami menaikkan syukur karena kami orang-orang yang di dalam Kristus. Kami adalah orang-orang yang terus-menerus dikuatkan, dihiburkan di tengah-tengah segala situasi yang tidak kami suka, tidak kami duga. Kami pada siang hari ini ya Tuhan, ketika kami datang bersama-sama di hadapan peti jenazah dari Bapak Tommy yang selama ini kami kenal sebagai seorang yang sangat ramah, seorang yang juga sangat supel, yang juga terus mau memberi diri di dalam pelayanan. Kami bersyukur kepada Tuhan bahwa dia mengakhiri hidupnya di dalam iman yang tidak berubah kepada Kristus yang mencipta dan menebusnya. Sehingga pada siang hari ini ya Tuhan, kami datang ke tempat ini walau ada perasaan duka karena kehilangan, tetapi kami segera teringat bahwa suasana duka ini bukanlah suasana yang harus terus-menerus kami ratapi, oleh karena tidak ada pengharapan yang lebih baik di depan. Sebaliknya ya Tuhan, kami adalah orang-orang yang memiliki pengharapan yang pasti bahwa kelak nanti kami semua yang ditebus oleh Tuhan, yang telah terlebih dahulu pergi maupun yang akan menyusul, akan bersama-sama berjumpa, akan bersama-sama bersekutu bersama dengan Tuhan. Oleh karenanya ya Tuhan, biarlah apa yang kami sebut sebagai kebaktian duka ini
bukanlah kebaktian yang mana kami terus menyaksikan tangisan-tangisan yang tiada henti, tangisan-tangisan yang tiada pengharapan, tetapi justru adalah di baliknya kami mempunyai sukacita oleh karena Pak Tommy yang telah pergi meninggalkan kami, telah bersama dengan Tuhan, telah bersama dengan Kristus yang telah mencipta dan menebusnya, dan meninggalkan segala teladan yang baik bagi keluarga dan juga bagi perkumpulan, persekutuan saudara-saudari seiman. Biarlah ya Tuhan, kami juga boleh menghantar kepergiannya dengan hati yang tidak hanya di dalam duka cita, tetapi juga di dalam sukacita. Kami menyerahkan ya Tuhan, pada waktu kami akan merenungkan firman Tuhan pada siang hari ini, biarlah sekali lagi firman yang menjadi pegangan kami setiap waktu. Demikian juga yang terus-menerus menguatkan kami sampai hari ini, menyikapi keadaan duka cita seperti ini, kami beroleh ketabahan dan kekuatan. Biarlah firman Tuhan sekali lagi mengingatkan dan mendasari akan kehidupan kami hari-hari berikutnya. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan waktu ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin. Saya mengambil renungan pada siang hari ini, saudara, dari kitab Mazmur. Dari Mazmur 103 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-18. Saya akan membacakan ayat-ayat ini, saudara. Ya, tampaknya cukup banyak yang membawa Alkitab. Mari kita membacanya secara bergantian. Saya akan membaca ayat yang genap dan saudara-saudari sekalian membaca ayatnya yang ganjil, ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-18. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga padang menjelang ia berbuah. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Tetapi kasih Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu. Bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Mazmur ini ditulis oleh Daud. Dan kita semua tahu siapa Daud. Seorang yang banyak sekali mengalami pergumulan hidup dan mati. Dia mengalami bagaimana anak yang dilahirkan dari hubungan yang berdosa mati. Dia begitu berduka akan hal tersebut. Dia juga mengalami bagaimana anak-anak yang sudah menjadi dewasa mati satu persatu, bersilih ganti, ada kebencian dan saling membunuh. Daud juga adalah seorang yang secara pribadi mengalami cukup panjang waktu di mana dia dikejar-kejar oleh ayah mertuanya sendiri, yang tidak lain juga adalah Raja Israel, yang seharusnya memberikan perlindungan dan penghargaan kepadanya atas segala jasa-jasanya. Tetapi akhirnya Tuhan berbelas kasihan sehingga Daud pun boleh mendapatkan pembelaan dari Tuhan dan menjadi raja menggantikan Saul, sang ayah mertua. Nah, saudara dikasihi Tuhan, Daud menuliskan ini bukan menuliskan sebagai seseorang yang tidak pernah mengetahui atau mempelajari atau mengamati, sehingga apa yang dia katakan mengenai hal-hal seperti ini adalah apa yang hanya sebatas teori. Tetapi sungguh nyata itu adalah kebenaran yang dari Tuhan, yang diberikan kepadanya, dan kemudian yang boleh dia tuliskan dan yang boleh dia wariskan kepada orang-orang yang percaya di kemudian hari.
Dari apa yang dikatakan dalam bagian yang kita baca ini, saudara, ada 3 hal yang kita bisa lihat. Yang pertama, betapa manusia itu adalah rapuh. Manusia itu begitu fana, tidak ada yang abadi. Manusia ada waktunya, dia akan pergi. Ada waktunya dia akan mengakhiri apa yang dia sudah mulai dan apa yang dia sudah kerjakan, hidupi di dunia ini. Seperti gambaran bahwa manusia itu dibuat dari debu. Apa yang bisa dibanggakan dari sebuah debu? Apa yang bisa kemudian dilihat sebagai kemuliaan dari sebuah debu? Jikalau itu ada, jikalau itu pada akhirnya muncul, saudara, hanya mungkin karena di luar daripada debu itu yang mengerjakannya, yaitu Tuhan. Manusia itu adalah debu. Di sini dikatakan dia, yaitu Allah sendiri, ayat 14, tahu apa kita. Tuhan ingat bahwa kita ini debu. Bagaimana mungkin Tuhan lupa? Karena dia sendiri yang mengerjakannya, dia sendiri yang membuatnya, dia sendiri yang menciptakan. Sedemikian sangat rapuhnya manusia kemudian digambarkan. Bagaimana manusia itu hari-harinya seperti lumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Tetapi apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Kalau kita dengar seperti ini, sesuatu yang sebetulnya memang kita sadari benar, tetapi sesuatu yang kita juga rasa sebegitunya manusia itu sampai kemudian dibandingkan dengan sesuatu yang sangat remeh. Tetapi itulah realitanya, saudara. Hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah dia berbunga. Tapi ketika ada angin yang berhembus, maka rumput, maka bunga itu, saudara, yang segar, yang menarik, yang indah, itu satu persatu rontok, satu persatu layu, satu persatu pergi, lenyap, saudara. Dan dikatakan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Dari mana tadi dia? Dari mana tadi dia berasal? Di bagian mana tadi dia tertempel? Sama seperti ketika kita melihat kemudian akhirnya rumput, lalu kemudian bunga itu berserak-serak dan kita tidak mengindahkannya lagi, karena kita pun juga sudah tidak bisa berbuat apa-apa terhadap hal-hal seperti ini. Demikianlah Daud mengingatkan kita sekalian sebagai manusia yang sebetulnya kalau kita mau ingat dan renungkan betul-betul, kita ini siapa, bahkan kita ini apa. Oleh karena itu, celakalah manusia yang kemudian membanggakan diri. Celakalah manusia yang kemudian merasa dirinya mampu, merasa dirinya hebat. Manusia yang sangat bergantung kepada diri, manusia yang menganggap bahwa dirinya adalah kekuatan yang kemudian bisa untuk menaklukkan semua apa yang dia cita-citakan, apa yang dia harapkan. Saudara, penemuan-penemuan yang dihasilkan oleh manusia itu memang canggih, memang apa, saudara, begitu luar biasa, spektakuler, begitu maju. Tetapi di balik itu, saudara, tidak bisa dihilangkan kemajuan-kemajuan yang manusia bisa hasilkan, tidak bisa kemudian menghilangkan kelemahan-kelemahan manusia yang terus-menerus bercokol. Manusia bisa sampai ke bulan. Manusia bisa terbang beribu-ribu, puluhan ribu atau ratusan ribu kilometer mengelilingi dunia. Tapi jika waktunya sudah sampai untuk melangkah hanya setengah langkah saja, dia tidak mampu. Inilah manusia. Tapi Tuhan yang mencipta manusia bukanlah Tuhan yang kemudian
melepaskan diri dari kehidupan manusia, membiarkan manusia itu untuk terus-menerus menjalani kehidupannya menjadi satu kesia-siaan. Kalau kita lihat di sini dikontraskan oleh Daud, manusia yang begitu rapuh, tetapi Tuhan yang begitu tangguh. Manusia yang begitu fana sementara, tetapi dikatakan di sana kasih setia Tuhan itu selama-lamanya. Ada kontras yang sangat mencolok. Bagaimana manusia yang begitu sangat sementara ini, tetapi bagaimana Tuhan yang tentunya dimaksudkan juga, walaupun di sini dikatakan bahwa kasih setia Tuhan itu selama-lamanya. Bagaimana mungkin kasih setia Tuhan selama-lamanya jika Tuhan itu keberadaannya tidak selama-lamanya? Tuhan yang selama-lamanya, maka yang kasih setianya juga mengikutinya selama-lamanya. Kalau kita lihat bagaimana manusia yang dalam kondisi seperti ini, yang kita bisa kemudian katakan tentang manusia ini tidak ada sesuatu yang baik yang bisa kita pikirkan, yang bisa kita harapkan tentang manusia. Tetapi ternyata Tuhan justru tidak menghendaki demikian. Tuhan mau supaya manusia melihat ada pengharapan. Tuhan mau supaya manusia boleh melihat di luar dirinya ada kekuatan yang memampukan dia untuk kemudian bisa menjalani hidup ini. Dan untuk kemudian di dalam hidup ini menghidupinya dengan berbagai macam hal yang pada akhirnya mempunyai nilai yang kekal. Karena dikatakan bahwa kasih setia Tuhan itu dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Tetapi ada ditambahkan selama-lamanya sampai selamanya bagi siapa? Bukan bagi semua orang. Bukan bagi semua orang, saudara. Tetapi hanya bagi mereka yang takut akan Dia. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, hak Tuhan, jikalau Tuhan kemudian memutuskan untuk Dia kemudian mau memberikannya kepada semua orang atau kepada sebagian orang, dan Tuhan memutuskan di dalam kedaulatannya yang kita tidak bisa bantah dan tidak bisa kita lawan, Dia memutuskan hanya menyatakan kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Dan kemudian dikatakan juga keadilannya bagi anak cucu. Saudara, apa yang dikatakan di dalam ayat yang ke-17 ini langsung membuat kita kemudian akan berpikir, bagaimana benar perkataan ini? Berapa banyak orang-orang yang takut akan Tuhan mengalami kemalangan? Berapa banyak orang-orang yang takut akan Tuhan mengalami kerugian? Berapa banyak orang yang takut akan Tuhan mengalami begitu banyak air mata, duka cita, kegagalan, kekecewaan? Saudara dikasih oleh Tuhan, kalau kita jelas dengan jeli membacanya, kasih setia Tuhan itu dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Maka artinya kasih setia Tuhan ini melampaui apa yang jasmania. Karena yang jasmania ini tidak selama-lamanya. Karena yang jasmania, yang material ini hanya sementara. Kasih setia Tuhan itu selama-lamanya melampaui apa yang manusia cuma hanya bisa merasakannya sebatas jasmania, dan itu sangat miskin sekali. Betapa kasihannya manusia yang oleh karena tidak bisa makan enak lalu dia kemudian murung, lalu kemudian dia patah semangat, lalu kemudian dia bunuh diri. Betapa indahnya dan bahagianya jika orang kemudian sampai mengalami begitu banyak kali masalah, cobaan, ujian, pergumulan, tapi dia masih tetap bisa tersenyum, dia masih tetap bisa tahan, dia masih tetap kuat. Karena apa, saudara? Karena fokusnya bukan kepada dunia ini. Jadi apa yang dikatakan itu kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya benar adanya. Karena apa? Karena memang yang disebut sebagai kehidupan itu bukan hanya di dunia ini. Kehidupan sesudah dunia ini akan berlanjut kepada yang kemudian. Dan yang kemudian itu adalah yang selama-lamanya.
entah itu di dalam kerajaan surga atau itu ada di dalam neraka. Tetapi tentu saja kasih setia Tuhan menyertai mereka yang berada di dalam surga, dan itulah nyata menjadi selama-lamanya. Tetapi kalau kita mau perjelas lagi, siapa sih orang yang takut akan Tuhan itu? Siapa sih orang yang kemudian mendapatkan kasih setia yang dikatakan takut akan Dia? Di dalam ayat yang ke-18 dikatakan orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya. Siapa itu? Orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya. Saudara, perjanjian itu Tuhan buat. Kalau kita perhatikan dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, perjanjian yang pertama itu ketika Israel kemudian dimulai, yaitu dengan adanya anak domba yang disembelih dan darahnya kemudian dicurahkan, dan melalui darah yang dicurahkan itu ada penebusan, ada pengampunan dosa. Tapi sebelum itu, saudara, perjanjian itu telah Tuhan buat kepada nenek moyangnya, yaitu kepada siapa? Kepada Abraham. Kepada siapa? Kepada Ishak. Kepada siapa? Kepada Yakub. Melalui apa? Melalui sunat, di mana pada waktu sunat ada darah yang kemudian dicurahkan di sana. Sehingga kita bisa mengatakan ketika Daud berkata seperti ini, mereka yang kemudian adalah orang-orang yang menikmati kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selamanya adalah bukan orang Israel secara jasmani, keturunan fisik Abraham, tetapi adalah orang-orang Israel, orang-orang Yahudi yang meneruskan atau yang mewarisi iman seperti Abraham, Ishak, dan Yakub, yang sungguh-sungguh hatinya sangat hormat kepada Allah, yang sungguh-sungguh kemudian begitu kagum kepada Taurat, dan yang sungguh-sungguh rindu untuk menghidupinya sebagaimana mereka benar-benar anugerah untuk menghidupinya. Tetapi itu kemudian akhirnya digenapi, disudahi melalui apa? Kristus yang kemudian datang kali pertama. Pada waktu Kristus datang dan akhirnya kemudian naik ke atas kayu salib, dan di sana kemudian seperti yang Yohanes katakan, lihatlah anak domba Allah yang menanggung dosa seluruh umat manusia. Dan pada saat Tuhan sebelum dia kemudian menyerahkan diri, dia mengadakan perjamuan Paskah dengan murid-muridnya, dan di sana dia kemudian mengambil roti, dan pada waktu dia mengambil cawan dia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Oleh karenanya di dalam kitab Ibrani, saudara, kita melihat bahwa tidak pernah perjanjian itu tidak dengan darah. Perjanjian itu adalah perjanjian yang selalu ada darah. Ketika Israel mereka diikat perjanjian dengan Tuhan Allah, ketika Abraham diikat perjanjian dengan Tuhan Allah, dan ketika kita orang-orang pada masa sesudahnya maupun hari-hari ini dan ke depan diikat dengan perjanjian di dalam darah Tuhan Yesus. Saudara, apa yang dikatakan oleh Daud di dalam Mazmur 103 bukanlah kemudian hanya berlaku kebenarannya kepada orang-orang yang hidup hanya di zaman perjanjian lama atau hanya di dalam zaman Israel yang lama, tetapi kebenaran ini juga berlaku sampai kepada kita yang hidup di dalam zaman perjanjian baru atau Israel yang baru. Barang siapa mengaku percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat, karena dia mengalirkan darah, maka orang-orang itu diikat perjanjian dengan Kristus. Dan orang-orang seperti itu yang kemudian beroleh kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Orang-orang itu yang walaupun adalah debu, yang walaupun adalah seperti rumput, yang walaupun adalah seperti bunga yang cepat layu dan lisut oleh hembusan angin, menjadi pribadi-pribadi yang tetap berharga, pribadi-pribadi yang tetap ada, pribadi-pribadi yang kemudian menerima kemuliaan pada waktu di mana Kristus kemudian nanti akan datang kali yang kedua. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita menghadiri kebaktian-kebaktian duka seperti ini, perasaan seperti apa yang kita miliki? Perasaan yang sepenuhnya duka cita,
atau perasaan yang berpadu antara duka dan suka. Saudara, Pak Tommy boleh menggambarkan bagaimana hidup manusia yang begitu rapuh. Usia di mana beliau tutup usia 56 tahun. Bagi banyak orang masih menganggap itu usia yang muda. Dan kalau sudah kemudian mengatakan itu usia muda, lalu suasananya menjadi penuh prihatin. Kenapa cepat pergi? Kenapa umurnya pendek? Kenapa waktunya singkat? Terlebih lagi ketika kemudian dibandingkan apa yang dikatakan dalam kitab Mazmur, manusia itu umurnya akan menjadi 70 tahun, dan kalau dia kuat akan menjadi 80 tahun. Tapi yang paling penting sebetulnya bukan berapa panjang umur, berapa lama hidup, tapi bagaimana dia mengisi waktu yang dia miliki. Kita bersyukur Pak Tommy diterima baik di tempat ini, tentu tidak terlepas dari bagaimana dulu dia hidup mengasihi Tuhan, melayani Tuhan. Kemarin salah satu rekan majelis yang pernah satu angkatan ngobrol dengan saya di sini, dan namanya Pak Efri. Dia cerita bagaimana Pak Tommy ini buat periode 5 kali 2 10 tahun menjadi majelis di GPI. Dan sesudah selesai masa 10 tahun itu, dia akhirnya mengambil keputusan untuk dia mau belajar lebih lagi, maka dia masuk ke GRI. Tapi ternyata walaupun dia sudah ke GRI, dia masih diterima baik oleh rekan-rekannya yang pernah dulu mengenalnya, bahkan ibu pendetanya, majelis-majelis yang ada di GPI Menara Kasih. Jadi tidak perlu kita kemudian bersedih, kok cuma 56 tahun. Daripada orang yang umurnya panjang, tetapi akhirnya menggunakan waktu hidupnya itu melawan Tuhan dan tidak hidup memuliakan Tuhan. Dan kita lebih-lebih lagi bersuka cita karena Pak Tommy mengakhiri bukan dengan satu kekecewaan. Ada orang yang waktu muda dia begitu setia, waktu muda dia begitu giat, waktu muda dia begitu rajin mengikut Tuhan, melayani Tuhan, tapi pada waktu tertentu akhirnya dia kecewa. Lalu waktu dia pergi, dia tidak tahu pergi kemana. Tapi kita bersyukur bagaimana Bapak Tommy ini sampai dengan hari terakhir dia masih di dalam imannya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita kemudian memikirkan bagaimana nanti keluarganya, siapa kita saudara? Kita punya Tuhan, dan Tuhan pun akan mengatakan, memang tidak ada aku. Kita melihat di dalam bagian ini, manusia itu begitu rapuh, tapi langsung Tuhan katakan melalui Daud, kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Tuhan tentu akan tetap beserta, hadir, memelihara, menyertai keluarga yang ditinggalkan, baik Ibu Elis ataupun anak-anak yang sangat dekat dengan Papa selama ini, lalu tiba-tiba kemudian hilang begitu saja. Tuhan akan senantiasa hadir memelihara. Kita bersyukur karena Tuhan sendiri rela memberi diri sebagai Bapa kita. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, demikian segenap keluarga yang sedang berduka. Ialah kiranya kita memandang duka ini, menjalani duka ini tidak dengan sepenuhnya duka,
tapi biarlah ada suka. Suka bukan merupakan sesuatu yang kemudian menjadi negatif atau buruk. Karena bagi sebagian orang, kalau misalnya ada orang yang mati, lalu kemudian orang yang mengetahui orang yang mati itu dia gembira, dia sukacita, maka berarti dia sudah lama menunggu kematian orang tersebut. Bukan itu. Tapi sukacita adalah dia sudah di dalam Tuhan. Dia sudah lepas dari penderitaannya. Kalau kita yang hidup, kita kepinginnya Pak Tommy terus lama. Tapi kalau terus lama, akhirnya dibantu Allah bagaimana? Kalau terus lama, terus harus terus-menerus mengalami sakit yang tidak terkira bagaimana? Kita yang hidup memang sangat manusiawi dan wajar, menginginkan orang yang kita kasih ini terus-menerus bersama-sama dengan kita. Tetapi kalau kita tahu bahwa orang yang kita kasih ini mempunyai tempat yang jauh lebih indah, mempunyai keadaan yang jauh lebih melegakan, mengapa dia harus bertahan bersama dengan kita? Maka Ibu Elis, ya, Roy dan juga Giovanni, sertailah duka citamu dengan sukacita, ya, karena Bapak Tommy, suami dan juga Papa, adalah orang yang setia sampai akhir, adalah orang yang memberikan banyak teladan, bahkan orang yang terus diingat kebaikan-kebaikannya, sehingga tidak membuat istri, membuat anak-anak menjadi malu, tetapi justru menjadi bangga. Dan apa yang sudah dicatat menjadi sesuatu yang menggembirakan, membanggakan, itu boleh diikuti, boleh diteruskan. Dan kita sekalian juga, ini menjadi kesempatan bagi kita. Sudahkah kita adalah orang-orang yang memperoleh kepastian akan kasih setia Tuhan yang dari selama-lamanya sampai selama-lamanya? Adakah kita adalah orang-orang yang sudah terikat perjanjian dengan Tuhan, atau jangan sampai tertidur, jangan sampai terhilang? Amin. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa yang di surga, kami kembali datang kepadamu. Benar apa yang Tuhan nyatakan melalui kebenaran firman, untuk terus mengingatkan kami betapa istimewanya kami orang-orang yang di dalam Kristus, betapa istimewanya kami orang-orang yang mendapatkan anugerah, sehingga kami boleh mengerti akan karya keselamatan Allah melalui Kristus. Kami boleh percaya dan kami boleh terus-menerus mengikut Kristus sampai dengan hari ini. Oh Tuhan, itulah yang menjadi kekuatan bagi kami di masa-masa duka, sehingga duka yang kami alami menjadi duka yang berbeda, duka yang tetap di mana kami memiliki suka, oleh karena orang yang kami kasih mengakhiri hidupnya di dalam Tuhan, bersama dengan Tuhan, dan saat ini menikmati bahagia bersama dengan Tuhan, yang menjadi satu hadiah yang seharusnya kami tidak perlu merisaukannya. Ya Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih, kami sungguh tidak habis untuk mengucap syukur bahwa orang-orang yang di dalam Tuhan, mereka boleh pergi meninggalkan dunia ini tanpa harus kami sertai dengan duka yang berkelebihan. Biarlah kiranya ya Tuhan, melalui seluruh daripada kebaktian duka, pelepasan ini, dan juga melalui pemakaman, seluruh daripada kemuliaan Tuhan boleh dinyatakan dan dihadirkan. Kami naikkan syukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita ada kesempatan untuk mendengarkan satu persembahan pujian yang dibawakan oleh kelompok yang disebut Joyful Choir. Dipersilakan kepada Joyful Choir untuk tampil ke depan
Dan mari kita naikkan pujian nomor 30. Silakan Joyful Choir untuk langsung menempatkan diri dan mengatur barisan. Kita nyanyikan lagu 30 bait pertama saja. Kesempatan yang terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami dari GC Joyful Choir yang salah satu anggotanya adalah almarhum Bapak Tommy dan Bu Elis. Adapun lagu yang akan kami sampaikan merupakan lagu menurut kami lagu kesayangan dari almarhum, dan beliau di paduan suara kami sebagai organis, dan untuk musiknya ini dimodifikasi diarrange oleh beliau, dan ini adalah satu lagu favorit kami dari GC Choir. Tuhan
terima kasih kepada Bapak Ibu dari Joyful Choir. Ada juga persembahan pujian dari kawan-kawan alumni Gideon. Dipersilakan untuk maju ke depan dan kita mempersiapkan diri kita dengan nyanyikan lagu nomor 30 baiknya yang kedua. Sekali lagi kepada rekan-rekan dari alumni Gideon boleh mengatur barisan dan mempersiapkan diri. Semuanya tidak kebetulan ya. Kami baru WA-an hari itu pada tanggal 1 siang. Kami masih WA-an, ternyata malamnya dia sudah tidak ada. Tapi semua itu kita kembalikan, itu semua kedaulatan Tuhan yang terjadi buat keluarga di tempat ini. Dan pesan kami, kita percaya bahwa tiap langkah kita kasih karunia Tuhan lah yang selalu menuntun kita. Yang kami akan nyanyikan lagu ini sebenarnya lagu lama, tapi saya suka dengan kata-katanya. Tiap langkahku yang terhadap Tuhan. Jadi Rusi jangan berduka lagi karena Bung Tobi sudah bersama dengan Tuhan. Terima kasih. Yang
kasih kepada ibu-ibu rekan dari alumni Gideon dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan segera melepas jenazah menuju ke tempat penantian yang terakhir di tempat pemakaman umum Wonorangun, dan saya akan mengakhiri dengan kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan menerima berkat. Mari kita tenangkan hati kita. Mari kita masuk di dalam doa dan berkat. Bapa yang di surga, kami kembali datang ke hadapan-Mu dan kami mengucap syukur untuk seluruh rangkaian kebaktian pelepasan pada siang hari ini. Kami mau menyerahkan ya Tuhan perjalanan berikutnya, menghantar jenazah ke tempat pemakaman, ke tempat peristirahatan yang terakhir di Wonorangun. Kami berdoa biarlah Tuhan memberkati rombongan perjalanan yang disertai, dilindungi, sehingga semua rombongan boleh tiba dengan selamat, dan seluruh daripada prosesi berikutnya Tuhan yang memberkati. Berkati kami sekalian yang hadir pada siang hari ini, sehingga seluruh daripada firman, pujian, dan ibadah ini akan terus menguatkan kami, dan khususnya untuk segenap keluarga. Inilah doa yang kami naikkan ya Tuhan. Segala puji dan hormat kami kembalikan kepadamu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Allah Tritunggal, kasih dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus beserta dengan kau senantiasa hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Kita naikkan amin. Kebaktian telah selesai, silakan duduk. Doa teduh. Saudara-saudari sekalian, pengumuman disampaikan sebelum jenazah akan diberangkatkan dengan kendaraan yang telah dipersiapkan. Diberi kesempatan mungkin untuk foto. Pihak keluarga silakan yang mengatur atau menentukan pihak mana saja. Sudah itu baru kemudian akan dilakukan pelepasan jenazah. Tapi sebelumnya, ya ini belum ditutup ya. Oke, jadi sebelum ditutup, ya baik, jadi petugas untuk penutup peti boleh tampil ke depan. Mau foto dulu? Oke, ya anak-anak